Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina, NIM 1931040044. Di sini saya akan mempresentasikan materi imagery dalam olahraga pada mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga. Imagery dalam olahraga. Definisi imagery. Imagery sering disebut dengan guided imagery, visualization, latihan mental, atau self-hypnosis. Imagery adalah teknik yang biasa digunakan oleh psikolog olahraga untuk membantu seseorang memvisualisasikan atau melatih mental berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Imagery dalam kehidupan nyata dapat memancing reaksi emosional dan fisiologis. Dalam konteks olahraga, imagery digunakan untuk membantu olahragawan membuat visualisasi yang lebih nyata berkaitan dengan pertandingan atau kompetisi yang akan dijalaninya. Selanjutnya, definisi imagery menurut para ahli. Yang pertama, menurut Singgi D. Gunarsa, visualisasi atau imagery adalah daya pikir untuk membayangkan, menghayalkan, atau menciptakan gambaran atau kejadian dalam pikiran. Yang kedua, menurut Dedi Dahlan 2009, imagery atau visualisasi adalah proses membuat gambaran dan situasi mental di dalam pikiran mengenai sesuatu hal. Yang ketiga, menurut M. Yunus SB 2014, imagery atau visualisasi adalah membayangkan dengan sungguh-sungguh seperti kejadian yang sebenarnya, serta dapat memberi efek fisiologis dan psikologis yang nyata. 4. Menurut Yusuf Hidayat 2008, menyatakan imagery merupakan bayangan dalam pikiran individu yang dapat mencakup apa saja yang dapat dilihat, didengar, diraba, dibawi, dan dicita rasakan. Imagery dilakukan dengan membentuk suatu khayalan atau gambaran mental di dalam pikiran tentang suatu gerak, motorik, atau penampilan yang ingin dilakukan atau prestasi yang ingin dicapai dalam pertandingan. Kelima, menurut Biasworo Adi Suyanto 2009, menyatakan imagery merupakan teknik membayangkan sesuatu dalam pikiran yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai target, mengatasi masalah, meningkatkan kewaspadaan diri, mengembangkan kreativitas, dan sebagai simulasi gerakan atau kejadian dalam olahraga. Berdasarkan pengertian yang saya sebutkan tadi, imagery dalam olahraga adalah menggambarkan atau mengingat atau memunculkan kembali objek dan peristiwa atau pengalaman keterampilan gerak yang benar di dalam pikiran. Imagery adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengkonstruksikan penampilan sebagai mana yang diinginkan atau diharapkan, baik dalam latihan maupun dalam pertandingan. Teknik latihan mental tersebut melibatkan penggunaan semua penginderaan, meliputi pikiran, perasaan, emosi, dan penginderaan, seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, maupun hormon adrenalin yang menciptakan pengalaman dalam pikiran. Imagery dapat meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi berbagai permasalahan. Apabila olahragawan melakukan imagery, secara otomatis dapat melihat diri sendiri melakukan sesuatu seperti melihat diri sendiri dalam film bioskop. Selanjutnya, imagery dalam olahraga. Where, what, when, dan why. Imagery dalam olahraga ditentukan oleh yang pertama where, di mana imagery bisa dilakukan. Artinya, imagery dilakukan pada saat latihan, pertandingan, off training, atau setelah latihan. Yang kedua, what,
What adalah apa yang diimajerikan. Artinya, imagery yang dilakukan adalah membayangkan keterampilan gerak cabang olahraga yang digeluti. When, kapan imagery dilakukan? Artinya, imagery dilakukan sebelum, selama, dan sesudah berlatih atau bertanding. Dan why adalah mengapa imagery dilakukan. Artinya, imagery dilakukan untuk mengingat kembali keterampilan gerak yang telah dipelajari. Adapun manfaat imagery yang pertama, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan rasa percaya diri, mengendalikan respon emosional, memperbaiki latihan keterampilan, mengembangkan strategi, dan mengatasi rasa sakit. Selanjutnya, dasar-dasar latihan imagery. Adapun dasar-dasar latihan imagery dalam olahraga adalah sebagai berikut. Pertama, ketajaman dengan membayangkan hal-hal yang sudah sangat dikenal dan membayangkan suatu keterampilan khusus yang sudah dimiliki serta membayangkan keseluruhan penampilan secara baik. Kedua, keterkendalian, yaitu mengendalikan perilaku. Ketiga, latihan imagery harus dilakukan setiap hari. Keempat, mengevaluasi keterampilan imagery. 5. Kondisi rileks merupakan prasyarat bagi bentuk-bentuk latihan imagery. 6. Harapan yang realistis dan motivasi yang cukup. Bersikap positif. Dan yang terakhir, waktu imagery dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebagian sarana untuk memindahkan kondisi imajiner ke kondisi realita. Selanjutnya, manfaat latihan imagery. Adapun manfaat latihan imagery antara lain: 1. Untuk mengembangkan kepercayaan diri olahragawan. Kepercayaan diri merupakan keyakinan akan kemampuan olahragawan untuk dapat sukses dalam mencapai tujuannya. Dengan latihan imagery, olahragawan akan mampu meningkatkan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jika sukses dalam latihan mental imagery, maka akan semakin yakin pada kemampuannya, dan peningkatan ini dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang kedua, untuk mengembangkan strategi pra-kompetisi dan kompetisi, olahragawan diajari untuk memahami situasi baru sebelum turun di gelanggang yang sebenarnya, sehingga apa yang akan terjadi dapat diantisipasi oleh olahragawan. Dan dengan antisipasi ini mudah melakukan adaptasi terhadap berbagai kemungkinan hal yang terjadi. Belajar untuk mempertahankan perasaan tenang di bawah tekanan sehingga emosi dapat dikendalikan secara konstruktif. Ketiga, membantu olahragawan memfokuskan perhatian atau konsentrasinya pada suatu bentuk keterampilan tertentu yang sedang dilatihnya. Hal ini bisa dilakukan pada masa latihan atau training session. Yang keempat, membantu olahragawan memfokuskan diri pada pertandingan. Bila ingin fokus pada pertandingan, mental imagery dapat dilakukan di saat dibutuhkan. Sewaktu-waktu bisa mengingat kembali atau membayangkan kembali keterampilan yang bisa dilakukan di saat mengalami kesulitan di lapangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas imagery. Pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari individu yang melakukan imagery. Kemampuan imagery adalah kemampuan untuk membayangkan performa gerak. Imagery akan lebih efektif jika individu memiliki kemampuan imagery yang lebih tinggi. Artinya, apabila olahragawan dapat meningkatkan ketajaman dan kemampuan mengendalikan image-nya, maka performanya akan meningkat pula. Tetapi tingkat keterampilan olahragawan juga mempengaruhi keberhasilan imagery, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan imagery dan tingkat keterampilan olahragawan dapat mempengaruhi performanya. Yang kedua, faktor eksternal.
Faktor eksternal berupa kondisi atau lingkungan di luar individu. Lamanya waktu latihan imagery tidak lebih dari 20 menit, yakni masing-masing 10 menit sebelum latihan dan 10 menit setelah latihan teknik. Selain itu, keberhasilan latihan imagery juga mempengaruhi tugas-tugas kognitif dan psikomotor keterampilan gerak. Selanjutnya, pengembangan program latihan imagery. Secara umum, program latihan imagery dibangun oleh 4 tahapan menurut Vialey dan Walter Yusuf Hidayat. Yang pertama, tahap pemahaman. Tahap ini sangat penting karena latihan imagery hanya akan berhasil apabila meyakininya. Oleh sebab itu, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya latihan imagery dalam penguasaan keterampilan gerak teknik, pengembangan aspek psikologis, dan peningkatan prestasi. Yang kedua, tahap pengukuran. Tahap ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketajaman atau intensitas dan kemampuan olahragawan dalam mengendalikan gambaran yang sesuai. Ketiga, latihan imagery dasar. Tahap ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan modalitas olahragawan yang diidentifikasi sebagai bagian penting dalam penampilan olahraga dan meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan image. Keempat, tahap latihan imagery sebenarnya. Untuk memperoleh hasil yang efektif, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Rangkaian gerak atau kejadian harus dibayangkan sejelas mungkin sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai gerak atau kejadian. Selanjutnya, gerakan harus dibayangkan sepositif mungkin. Imagery harus dilakukan berulang-ulang, teratur, metodis, dan sistematis. Pola gerakan yang dibayangkan harus perlahan atau slow motion. Dilakukan dalam kondisi rileks supaya dapat berkonsentrasi penuh. Dilakukan di tempat atau ruangan yang tenang. Menggunakan multimodalitas sensori, visual, auditorial, kinestetik, penciuman, perabaan, dan pengecap. Dan sebaiknya dilakukan dengan mata tertutup sehingga dapat menghindari gangguan atau hal yang dapat mengacaukan pikiran. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.